Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ibu Dita. Kali ini kita masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas sekarang? Kita lihat sebelumnya ada 5 sub pokok bahasan dan di sini yang belum Ibu bahas adalah bentuk akar dan notasi ilmiah. Maka dari dua ini yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kita kali ini. Bentuk akar. Nah, bentuk akar sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang pangkat pecahan. Sebelum sampai pangkat pecahan, kalian pasti sudah mengetahui bukan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M plus N. Ketika Ibu balik, sama saja kan? Tinggal pindah ruas? Ya, jadi A pangkat M plus N juga akan bisa kita jabarkan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Dari dua baris ini, semuanya sama ya? Oke, kita lanjutkan. Ibu akan mengambil contoh untuk A pangkat 1. A pangkat 1 akan sama dengan A pangkat setengah ditambah setengah. Nah, muncullah di situ pangkat pecahan. A pangkat setengah ditambah setengah sama dengan A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Nah, Ibu akan mengambil A pangkat setengahnya. Ternyata, penulisan pangkat pecahan itu bisa kita ubah dalam bentuk akar. A pangkat setengah akan sama dengan akar pangkat 2 dari A. Sehingga, jika ada nanti pangkat pecahan A pangkat N per N, akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, saya ulangi lagi, jika ada A pangkat M per N, akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu cara membacanya ya. Mari kita lanjutkan. Berikutnya contoh soal. Ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Yang pertama, 8 pangkat 2 per 3 akan sama dengan? Ya, tepat sekali. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Boleh dibilang, cara mudahnya adalah yang di pembilang, dia akan masuk ke dalam akar pangkatnya. Si 2 itu. Dan 3 di penyebut, dia akan menjadi pangkat yang di luar akar. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah ya. Kita cuma membuat atau mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Yang berikutnya, 81 pangkat 1 per 4. Maka akan sama dengan? Betul. Akar pangkat 4 dari 81. Selanjutnya, contoh terakhir, 32 pangkat negatif 2 per 5. Nah, di sini ada pangkat negatif nih. Ketika kita mau ubah ke bentuk akar, kita harus positifkan dulu. Sehingga akan menjadi 1 per 32 pangkat 2 per 5. Bisa kan ya? Pasti bisa. Nah, itu akan sama dengan berapa? Akan sama dengan 1 per akar pangkat 5 dari 32 pangkat 2. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang dalam bentuk akar juga kita mengenal operasi bilangan pada bentuk akar. Masih ingat bukan operasi bilangan itu apa saja? Ada tambah, kurang, kali, dan bagi, serta perpangkatan. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini juga mengenal tentang tambah, kurang, kali, bagi dalam bentuk akar. Contohnya seperti apa? Yang pertama dalam penjumlahan. Ada A akar C, saya ulangi, A akar C ditambah B akar C akan sama dengan A plus B akar C. Contoh, 2 akar 7 ditambah 3 akar 7 akan sama dengan 2 ditambah 3 akar 7. Menjadi 5 akar 7.
Seperti halnya ketika kita belajar tentang aljabar, ya. Ada 2 apel ditambah 3 apel, maka akan menjadi 5 apel. Seperti itu. Nah, itu untuk tambah. Sekarang kurang. Contohnya, 2 akar 7 dikurangi 3 akar 7 sama dengan 2 dikurang 3 akar 7. Sama dengan negatif 1 akar 7. Ketika berbicara negatif 1 akar 7, maka bentuknya akan menjadi negatif akar 7 saja. Ya, satunya tidak ditulis tidak apa-apa. Berikutnya yang ketiga, ada operasi bilangan perkalian. Nah, di sini saya memberikan contoh akar 8 dikali akar 12. Dalam perkalian bentuk akar, ini sebetulnya sama kayak kita mengerjakan perkalian pada bilangan bulat. Ya, tinggal 8 dikali 12 saja. Namun hasilnya nanti dia ada di dalam akar. Jadi akar 8 dikali akar 12 menjadi akar 8 kali 12. Sama dengan akar 96. Ya, nanti bisa kalian tulis sendiri. Nah, sekarang yang berikutnya, pembagian. Akar A dibagi akar B akan sama dengan akar A bagi B. Jadi ini juga sama seperti perkalian. Jadi bisa dibagi nilainya atau bilangan yang di dalamnya. Bilangan yang di dalamnya dibagi tapi dia masih di dalam akar. Akar 96 dibagi akar 8 maka akan sama dengan akar 96 dibagi 8. Hasilnya adalah akar 12. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Mudah sekali. Ini adalah bentuk akar. Lanjut. Sekarang, menyederhanakan bentuk akar. Seperti apa sih menyederhanakan bentuk akar itu? Kalian pasti sudah pernah mendengar akar 9 sama dengan 3. Akar 100 sama dengan 10. Akar 225. Ada enggak ya? Ada dong. Berapa? 15. Nah, dari 3 yang Ibu sebutkan tadi adalah bentuk akar yang menghasilkan bilangan bulat. Nah, sekarang masalahnya ada bentuk akar yang hasilnya bisa jadi bukan bilangan bulat. Contoh, di sini Ibu sudah memberikan 2 contoh soal dengan 2 kolom. Pertama ada bentuk akarnya seperti apa dan cara penyederhanaannya. Ya, pertama akar 12 ditambah akar 27. Dari 2 ini, apakah ada akar dengan hasil bilangan bulat? Tidak. Ya, di sini nanti hasilnya masih ada dalam bentuk akarnya. Akar 12. Akar 12 ini bisa kita ubah dalam bentuk akar 4 kali 3. Akar 27 bisa kita ubah dalam bentuk akar 9 kali 3. Ketika kita sudah membuat dalam perkalian seperti ini, kita bisa melihat bahwa 4 dan 9 itu bisa diperoleh akar bilangan bulatnya. Akar 4 dikali akar 3. Kita bisa membuat jadi masing-masing seperti ini, bukan? Seperti sifat yang sebelumnya, di slide sebelumnya tadi yang sudah saya berikan kepada kalian. Jadi jika ada akar dari 4 kali 3 akan menjadi akar 4 dikali akar 3. Dipecah ya. Bisa seperti itu. Yang di belakangnya akar 9 kali akar 3. Lalu yang bisa diakarin silahkan diakarin. Akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Menjadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Maka akan menghasilkan, ya, 5 akar 3. Berikutnya, ada contoh soal akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Di sini 8, kita bisa ubah bentuknya menjadi 4 kali 2. 18 bisa kita ubah bentuknya menjadi 9 kali 2. Dan
32 bisa kita ubah bentuknya menjadi 16 kali 2. Lalu bagaimana setelahnya? Selanjutnya adalah 4, kita akar dulu, 9 kita akar dulu, 16 kita akar dulu. Akar 4 menjadi 2, akar 9 menjadi 3, akar 16 menjadi 4. Sehingga di sini akan menghasilkan 2 ditambah 3 dikurang 4. 2 tambah 3 kurang 4, 1. 1 dikali akar 2 menghasilkan akar 2. Nah, itu tadi adalah cara menyederhanakan bentuk akar. Karena semuanya sudah kalian pahami untuk bentuk akar, mari kita kerjakan latihan 1.4 dari buku paket, buku Sekolah Elektronik Matematika halaman 46. Nah, sebelumnya ya, Ibu juga akan menyampaikan lagi tentang notasi ilmiah. Ini adalah materi terakhir di bab ini. Seperti apa notasi ilmiah? Cukup mudah. Notasi ilmiah atau bentuk baku, bentuknya adalah A dikali 10 pangkat N. Ini adalah bentuk baku, ya, penulisan bentuk baku. Nah, di sini ada syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama syaratnya adalah A-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi kalau 10 boleh ikut atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi A tidak boleh 10 atau lebih. Dia hanya ada lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Lalu bagaimana dengan N? Nah, kalau N dia bisa negatif atau positif. Contoh soal. 2 juta. 2 juta itu sebetulnya 2 kali 1 juta. Nah, 1 jutanya ini akan menjadi 10 pangkat 6. Apakah ini sudah menjadi bentuk baku? Sudah, karena syaratnya sudah terpenuhi. A ada lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10? Ya, 2. Lalu yang belakangnya 10 pangkatnya positif. Oke, jadi ini sudah dalam bentuk baku. Kita lanjutkan. Ketika ada 0,000002, maka kita rubah dulu menjadi 2/1 juta, sehingga menjadi sama dengan 2/10 pangkat 6. Nah, ketika kita akan tarik ke atas 10 pangkat 6-nya, maka pangkatnya menjadi negatif. Nah, ini apakah sudah menjadi bentuk baku? Tentu saja sudah, karena 2 terletak di antara 1 dengan 10, dan dia bukan 10. Ya. Lalu, yang di belakangnya 10 pangkat negatif 6. Pangkatnya boleh negatif. Jadi, untuk 2 kali 10 pangkat 6, ini sudah menjadi bentuk baku. Karena bentuk baku sudah selesai, notasi ilmiah atau bentuk baku kalian sudah mengetahui itu, mari untuk memahaminya, kita kerjakan latihan 1.5 dari buku paket, buku Sekolah Elektronik halaman 55. Jadi, bisa ya mengerjakan 2 latihan sekaligus untuk melatih kemampuan kalian dan kecepatan kalian dalam berhitung matematika. Terima kasih atas perhatian kalian semua di channel Ibu. Ibu cukupkan sekian, sampai jumpa lagi di channel-channel berikutnya, di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam matematika.